Ya udah, kita sekarang yel-yelnya salam sehat. Apa? Kan Ria, suaranya dulu. Oke, dari mute ya. Baik, selamat pagi. Terima kasih atas kehadirannya. Di sini memang kita share ke beberapa gereja ya, ada dari GPB Tugu, ada dari GKI Melur, dan mungkin dari Kayu Putih juga ada. Kita percaya saat kita bertemu di sini bukan karena kuat kita, tapi Tuhan yang memanggil kita untuk bersama-sama bersekutu di tempat ini. Walaupun di apa dengan online atau dengan virtual, tapi kita percaya kita tetap bisa bertemu muka ya. Hari ini memang hari spesial. Kita mungkin tidak ada ibadah, tapi tetap ada doa. Kita akan mengikuti seminar kesehatan yang merupakan program dari lansia, Komisi Lansia. Hari ini tentang demensia. Karena kenapa demensia? Ini kan sering terjadi pada usia-usia lanjut, tapi sebenarnya juga mungkin usia saya sudah mulai ya merasakan sedikit demensia. Kadang-kadang suka lupa-lupa ya. Nanti bagaimana prosesnya itu bisa terjadi dan bagaimana itu kita bisa mengatasinya nanti akan disampaikan oleh Dokter Debbie. Dokter Debbie boleh saya hello dengan kita semua. Baik, tidak usah berlama-lama ya, beliau akan praktek lagi. Saya minta Ibu Novita untuk membuka dengan doa. Ya, baik, terima kasih Bu Tria. Ya, selamat pagi Bu Bapak, Oma Opa sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan beri. Tuhan, kami akan bersama-sama melaksanakan seminar kami. Maka dari awal sampai akhir, kiranya semua berjalan dengan baik dan kami dapat mempelajari hal-hal baru maupun mengingat hal-hal yang lama. Tuhan besertalah dengan setiap kami, juga dengan pembicara, dengan setiap pengurus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Novita. Kita akan mulai. Sebelumnya saya membacakan sedikit ya profilnya Dokter Debbie ini. Cantik ya ibu-ibu ya. Aduh, apalagi di posternya tuh. Ya. Saya akan membacakan nama lengkapnya Dokter Debbie Amelia SPS. Cuman di sini nggak ada marganya ya kayaknya ya. Tinggalnya di Gading Serpong ya Dok. Kemudian beliau lahir bulan Oktober tahun 72. Kemudian beliau S1-nya adalah lulusan Trisakti. Kemudian mengambil S2 neurologis di Universitas Pajajaran. Nah, beliau saat ini praktek di Rumah Sakit Satya Negara, Jakarta Utara, dari tahun 2014 sampai dengan sekarang. Kemudian di Rumah Sakit Ciputra, Jakarta Barat, dari Desember 2015 sampai sekarang. Dan RS Mitra Keluarga Kelapa Gading, Keluarga Gading Serpong, bukan Kelapa Gading. Dari mulai 2018 sampai sekarang. Nah, ini beberapa profil beliau. Kalau yang pengen konsul di Satya Negara yang dekat boleh ketemu Dokter Debbie. Oke, baik Dokter Debbie, tidak usah berlama-lama, saya persilakan untuk memulai seminar kita. Dok, masih di mute, Dok? Masih di mute. Selamat pagi Oma-Oma, Opa-Opa, saya Dr. Debbie Amelia. Terima kasih untuk pagi ini
pagi yang berbahagia, supaya kita sehat semua. Saya akan menyampaikan mengenai topik demensia yang mungkin bisa mengenai kita ataupun di masa depan, atau bahkan mungkin kita setelah saya sampaikan mungkin hal-hal ini sudah Oma atau Opa alami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Apabila suara saya terlalu kecil atau terlalu besar, bisa langsung disampaikan, atau misalnya ada yang kurang jelas, bisa tolong disampaikan. Kita mulai ya. Jadi sekarang adalah demensia. Kita selalu bilang lupa, oh sudah biasa karena kita sudah tua. Sudah tua, jadi pikun itu maklum, dimaklumin saja karena sudah tua. Tapi jangan sekali-sekali kita maklum dengan pikun karena usia sudah tua. Jadi mari kita melawan pikun. Sesuai di awal saya sampaikan dulu, usia kita semakin lama akan semakin meningkat. Otomatis usia lansia pun di Indonesia khususnya akan meningkat, juga di seluruh dunia. Proses-proses penuaan pada diri kita terjadi karena ada faktor dari dalam ataupun faktor dari luar. Faktor dari dalam karena apa? Karena anatomi tubuh kita sendiri, fungsi tubuh, dan genetik yang kita bawa. Akhirnya dari anatomi, fungsi, dan genetik terjadilah proses penuaan. Kemudian dari faktor luar, dikatakan namanya faktor eksogen, karena lingkungan sekitar kita, gaya hidup kita bagaimana, apakah sehat, tidak, bagaimana tidur kita, bagaimana makan kita, itulah yang dikatakan faktor dari luar atau faktor eksogen. Jadi faktor luar, faktor dalam itu menentukan proses penuaan yang terjadi di dalam tubuh kita. Secara demografi, peningkatan usia berarti akan meningkatkan jumlah demensia. Jadi kita lihat sekarang ini tahun 2021, di tahun 2020 saja peningkatan sudah lebih dari 11%. Apabila mungkin 4-5 tahun kemudian peningkatan akan terus bertambah. Apakah otak kita pasti akan mengalami proses penuaan? Pasti. Proses itu berpengaruh kepada fungsi kognisi kita. Awalnya dipengaruhi oleh usia, kemudian kita mulai mengalami yang namanya mild cognitive impairment, dan akhirnya baru terjadi demensia. Nanti satu persatu saya coba jelaskan. Jadi kita harus mengetahui itu demensia. Apa yang menyebabkan demensia? Demensia atau kata awamnya adalah pikun. Ada sesuatu pikun yang bisa balik kembali, ada yang tidak bisa balik kembali. Kalau yang balik-balik biasanya ada penyakit yang jelas. Misalnya tiba-tiba kita keracunan obat, kekurangan vitamin, atau kita lagi depresi, atau kita mengalami gangguan hormon tiroid, baik itu hipotiroid ataupun hipertiroid. Tetapi demensia yang sekarang kita akan bicarakan adalah demensia yang tidak bisa kembali lagi ke normal, irreversible dikatakan. Yaitu mungkin sering mendengar penyakitnya namanya demensia Alzheimer, ada juga demensia vaskular, atau yang disebabkan karena kita mengalami cedera kepala seperti mungkin kecelakaan lalu lintas, kita mengalami stroke atau infeksi di kepala. Jadi sering kita dengar kata-kata pikun, sering kita dengar kata-kata demensia. Jadi sebetulnya demensia itu adalah bukan suatu nama penyakit, tetapi itu adalah suatu kumpulan dari gejala-gejala klinis. Cirinya adalah satu, yang paling sering adalah gangguan memori, terutama memori jangka pendek. Jadi contohnya misalnya Oma menaruh pulang ke rumah taruh kunci. Akhirnya bilang ke anaknya, tadi kuncinya ditaruh di mana ya? Atau misalnya pergi keluar rumah di tengah perjalanan berpikir tadi pagar sudah dikunci atau belum. Itu memori-memori yang kita namakan memori jangka pendek. Kemudian akan mengalami lagi satu atau lebih gangguan kognisi lain, yaitu misalnya gangguan bahasa. Jadi kadang-kadang bicara kita tersendat-sendat, kita mau bicara, apa yang kita bicarakan lupa, apa ya, ya seperti itu.
Kemudian kita gangguan berpikir abstrak. Gangguan berpikir abstrak, jadi kita tidak bisa menyampaikan sesuatu dengan jelas, tetapi hanya yang menyerupai. Kemudian gangguan orientasi. Gangguan orientasi itu misalnya ditanya hari ini hari apa ya? Sekarang tanggal berapa ya? Lupa itu semua. Gangguan praksis adalah sampai kita sulit untuk menggunakan memakai baju dan lain-lain sebagainya. Kemudian selain itu sering terjadinya gangguan perilaku dari emosi yang labil, jadi entah itu mendadak jadi orang yang pendiam atau jadi marah-marah. Agitasi adalah sesuatu gerakan yang tidak bisa kita kendalikan. Kemudian kacau atau kita menarik diri, bahkan kita apatis. Apatis itu sepertinya kita hanya diam saja, ditanya diam, disuruh apapun diam. Kemudian kita mempunyai gangguan aktivitas harian. Yang satu seperti mengatur keuangan. Biasanya kita pintar mengatur keuangan, jadi hari ini belanja apa, besok belanja apa, saat ini kacau. Kemudian melakukan pekerjaan sederhana pun, misalnya biasa kita menyapu rumah atau memasak, tapi lupa urutannya. Akhirnya kita dari itu semua, dari gangguan memori, gangguan berbahasa kita, emosi kita terganggu, aktivitas harian lain terganggu, akhirnya semuanya itu kumpulan menjadi namanya demensia. Jadi apakah demensia itu? Demensia adalah suatu gangguan fungsi intelektual, fungsi luhur yang menetap. Jadi demensia itu menetap ya Oma, dan meliputi paling sedikit 3 dari 5 komponen fungsi luhur. Jadi manusia itu mempunyai 5 fungsi luhur, yaitu 1 bahasa, 2 ingatan, memori, 3 orientasi, 4 emosi, kepribadian, dan 5 adalah berpikir abstrak. Jadi abstrak itu adalah suatu seperti kita menghitung matematika, persamaan, perbedaan. Minimal 5 dari 3 ini terganggu, berarti kita sudah mengalami yang namanya demensia. Di mana lokasi-lokasinya? Fungsi luhur itu, di otak itu ada fungsinya. Jadi yang mengatur bahasa kita itu ada di otak sebelah kiri. Ya, ini otak sebelah kiri itu mengatur mengenai bahasa kita. Kemudian memori itu ada di lobus temporalis di kedua otak kanan kiri, jadi di sebelah sini. Ya. Kemudian visiospasial, jadi kemampuan orientasi, mengukur ruangan itu adanya di otak sebelah kanan ini namanya lobus parietal, jadi di sebelah sini. Ya. Kemudian yang mengatur emosi itu namanya sistem limbik. Dan yang mengatur kognisi kita adalah di seluruh kepala. Mungkin kita lihat gambarnya, ini dia. Gambar-gambarnya adalah seperti ini. Hipokampus berarti memori kita terganggu. Kemudian gangguan emosi di limbik. Kemudian gangguan visiospasial yaitu di parietal. Dan gangguan emosi di daerah frontal. Dari semua jenis demensia yang banyak terjadi, ada beberapa jenis-jenis demensia, tetapi yang paling banyak adalah demensia Alzheimer. Alzheimer menempati lebih dari 50% demensia yang ada. Jadi, itu adalah penyebab tersering demensia, setiap tahunnya meningkat, biasanya timbul di atas usia 65 tahun, dan di atas usia 80 akan terus semakin meningkat. Jadi demensia Alzheimer adalah gangguan neurodegeneratif. Neuro itu saraf, ya. Ini seperti gambar saya ini saraf. Degeneratif artinya penuaan. Jadi neurodegeneratif berarti proses penuaan saraf yang progresif. Progresif berarti naik terus, tidak ada turunnya dan fatal. Kemudian akhirnya terjadilah kemunduran kognisi. Kognisi itu adalah sesuatu yang tadi ada fungsi bahasa, fungsi memori, pekerjaan sehari-hari, berpikiran abstrak, semuanya terganggu. Dan akhirnya disertai gangguan neuropsikiatri. Jadi kalau orang melihatnya kok seperti ada gangguan jiwa, bicara sendiri, emosinya terganggu, gangguan tingkah laku. Jadi pada awalnya, semua di awal, di tahun pertama sampai tahun kelima, awalnya masih di atas. Kemudian akhirnya
5 tahun berikutnya mulai semakin menurun dan akhirnya terus menurun sampai 10 tahun dan terus. Jadi dengan usia Oma sekarang kita berpikir kita ada di posisi mana. Apakah kita sudah di posisi di akhir atau bahkan belum sama sekali. Mudah-mudahan kita semua belum mengalami semuanya perkembangan dari terjadinya demensia. Oke, jadi ini adalah suatu yang masih awal, jadi di tahun pertama, kedua, ketiga, kemudian di tahun ketiga biasanya dokter baru bisa mendiagnosa. Karena kadang-kadang pasien lupa-lupa hal sesuatu itu dianggapnya biasa. Kemudian akhirnya fungsinya terganggu, begitu sudah 5 tahun, akhirnya juga tingkah laku, emosi terganggu, dan akhirnya segala hal memerlukan pertolongan. Jadi apa yang terjadi sebetulnya di otak kita? Otak kita, kalau kita demensia terjadi penurunan yang namanya neurotransmitter yaitu asetilkolin. Jadi Oma bisa lihat di sebelah kiri itu adalah gambaran otak kita yang normal, saraf. Ya? Tetapi yang di sebelahnya itu adalah yang demensia. Jadi sudah ada yang namanya amyloid plaque, ya. Amyloid plaque itu yang coklat-coklat. Kemudian sarafnya pun terjadi yang namanya neurofibrilasi tangles. Beda ya, kanan kiri itu adalah satu gambaran otak normal, satu gambaran otak yang demensia. Jadi ini yang paling atas itu adalah gambaran otak yang normal. Kemudian kalau apabila sudah mengalami demensia yang masih awal, itu adalah yang tengah, jadi itu daerah hipokampusnya mulai membesar, dan akhirnya kalau sudah lebih berat lagi, makin membesar. Itu jadi biasanya nanti kalau misalnya kita mengalami hal-hal seperti ini, kita akan disuruh, ini adalah gambaran otak, kita baru mengetahuinya dengan pemeriksaan MRI kepala. Jadi awalnya segala hal memerlukan waktu. Awalnya terjadi penurunan kolinergik, dan akhirnya terjadilah semua gangguan-gangguan yang memerlukan waktu itu tahunan. Jadi awal-awal sudah terjadi, segeralah kita periksakan diri dan kita aware akan hal-hal yang kita anggap sebetulnya hal biasa. Oke, jadi demensia ada yang masih awalnya possible. Awalnya tanpa ada gangguan neurologis, tidak ada lupa-lupa, semuanya masih baik. Hanya saja gangguannya biasanya hanya sekedar, saya tadi sudah tutup muka atau belum ya, saya sudah mandi atau belum. Itu hal-hal yang sepertinya sederhana, tetapi itu suatu yang sudah memasuki kriteria ke demensia. Apakah kita memang mengalami demensia? Ada yang namanya probable. Begitu kita mulai memburuk memori kita ditanya hari ini hari apa ya? Hari Rabu. Sampai lupa bahwa padahal hari ini hari Jumat. Besok sekarang bulan apa? Dibilang masih bulan Januari, padahal sudah bulan Maret. Itu sesuatu hal yang kita harus berhati-hati. Biasanya usia 40 saja sudah mulai terjadi, kita lupa hari, lupa tanggal. Jadi hati-hati apabila itu sudah terjadi di antara kita. Mudah-mudahan belum terjadi semua ya. Jadi kalau yang pasti adalah selama sepanjang hidup, dalam perjalanan hidupnya kita sudah mengalami semua, dan apabila sudah tidak ada di otopsi ditemukanlah neurofibrilasi tangles. Oke. Apabila sudah memasuki demensia, ada stadium-stadiumnya. Stadium 1 itu namanya stadium amnestik, stadium lupa. Jadi yang baru terganggu hanya masalah memori. Memorinya apa? Lupa taruh kunci, lupa hari, lupa tanggal, lupa nama teman, lupa nama anak. Itu adalah stadium-stadium pertama. Kemudian mengalami stadium kedua, mulai tidak bisa mandiri. Jadi mandi harus diingatkan harus mandi. Makan harus diingatkan untuk makan. Bahkan sudah harus dibantu. Dan akhirnya masuk ke stadium 3, makan sendiri sudah tidak bisa, ke toilet pun sudah tidak bisa, semuanya harus dalam bantuan. Kalau kita belum mengalami itu semua, kita harus jaga. Apa yang meningkatkan faktor resiko dan apa yang menurunkan. Jadi kalau yang meningkatkan resiko, kita makin usia lanjut, kita makin harus hati-hati. Kemudian adanya riwayat keluarga. Kalau di keluarga kita, entah oma, opa, om, tante, ada yang sakit demensia, pikirkan kemungkinan kita juga akan bisa mengalami, karena itu adalah suatu genetik. Atau kita pernah mengalami benturan kepala, entah itu kecelakaan, atau kepalanya sering kejeduk,
di rumah itu hati-hati. Dan ingat, wanita lebih banyak terjadi demensia. Karena apa? Wanita lebih banyak stres. Ya, jadi oma-oma jangan stres, karena wanita akan lebih banyak meningkatkan resiko untuk terjadinya demensia. Kemudian latar pendidikan. Semakin rendah pendidikan, berarti resikonya akan semakin tinggi. Kemudian kalau faktor genetik udah nggak bisa kita apa-apakan lagi. Ya. Kemudian ada yang menurunkan faktor risiko supaya kita tidak terjadi demensia. Merokok, tapi jangan terus jadi merokok ya. Merokok adalah dikatakan bisa menurunkan resiko demensia. Kemudian karena penggunaan obat-obat tertentu, dan kemudian juga faktor genetik. Jadi inilah hal-hal yang akan bisa terjadi pada demensia, adanya gangguan kognisi, yaitu memori kita terganggu, bahasa kita terganggu, gerakan kita terganggu, kehidupan sehari-hari kita terganggu. Kemudian fungsinya pun terganggu, yaitu aktif daily living. Jadi kita mau mandi harus dibantu, kita mau makan harus dibantu. Dan yang paling terakhir adalah gangguan neuropsikiatri. Jadi kesannya seperti orang melihat kita seperti orang yang ada gangguan jiwa. Karena apa? Kita sepertinya mau marah-marah saja atau malah mengurung diri. Terus halusinasi seperti melihat hal-hal yang sebetulnya orang lain tidak lihat dan memang tidak ada. Tidur pun menjadi sulit dan kita menjadi lebih agresif atau malah menutup diri. Jadi ada 10 hal yang paling penting menjadi tanda dari suatu klinis adanya suatu demensia Alzheimer. 1, hilangnya daya ingat dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, kesulitan dalam menjalankan tugas rutin. Nanti saya akan perlihatkan videonya dari ke-10 ini, dan akhirnya nanti kita lihat apakah hal-hal tersebut sudah terjadi di diri kita masing-masing. Kemudian bermasalah dalam bahasa. Keempat, disorientasi waktu ataupun tempat. Kelima, penurunan kemampuan menilai. Kemudian gangguan dalam pemikiran abstrak, perubahan dalam suasana hati dan perilaku, perubahan dalam kepribadian, dan kehilangan keinginan, kehilangan inisiatif. Inilah 10 tanda adanya demensia Alzheimer. Apabila cuma 1, jangan diabaikan. Walaupun hanya baru 1, kita harus selalu berpikir apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Jadi ada tahap ringan, moderate, dan severe. Kemudian apabila kita sudah mengalami itu semua, jadi apabila kita sudah mengalami gangguan lupa nama, disorientasi, tidak bisa bicara, ketergantungan total dari yang ringan sampai yang berat. Apabila kita mengalami hal-hal 1 di antara 10 hal tersebut, datanglah ke dokter. Datang ke dokter tidak boleh sendiri, harus didampingi. Karena apa? Karena yang paling mengerti perubahan di diri oma, opa itu adalah yang tinggal satu rumah. Jadi harus dibawa, dan dokter nanti akan mewawancara, oma akan diperiksa, opa akan diperiksa, kemudian dilakukan semua pemeriksaan. Ini adalah di sebelah kiri saya ada pemeriksaan yang namanya MOCA, dan di sebelah kanan pemeriksaan MMSE. Ini adalah pemeriksaan standar untuk menilai apakah kita sudah mengalami demensia atau tidak. Jadi mungkin nanti di klinik atau di panti oma datang, saya kayaknya mau diperiksa deh tentang apakah saya sudah demensia atau tidak. Jadi akan dilakukan pemeriksaan yang namanya MOCA dan akan dilakukan pemeriksaan MMSE. Nilai normal adalah 30. Ya, nilai normal 30. Kalau apabila sudah demensia ada nilai-nilai sendiri apakah kita demensianya ringan, sedang atau berat. Hal ini bisa didatangi di klinik ataupun harus ke dokter saraf untuk pemeriksaan saya sudah mengalami demensia atau tidak. Ya. Kemudian, nah ini pemeriksaannya halnya sebetulnya MMSE. 1 mengenai orientasi, jadi nanti Oma akan ditanya sekarang tahun berapa, sekarang tanggal berapa, sekarang bulan apa. Kemudian registrasi nanti akan ditunjukkan tentang benda-benda apakah bisa menyebutkan atau tidak. Kemudian atensi dan kalkulasi, nanti Oma Opa disuruh menghitung, dan kemudian recall, suruh mengingat lagi hal-hal yang tadi sudah disebutkan. Kemudian nanti Oma salah satu pemeriksaannya disuruh menulis, disuruh menggambar,
yang sederhana saja dan total maksimum nilainya adalah 30. Jadi nanti Oma, Opa bisa lihat saya ada di nilai berapa. Sederhana sekali pemeriksaannya. Kemudian pemeriksaan berikutnya adalah suruh gambar jam. Jadi nanti biasanya instruksinya adalah suruh gambar jam. Misalnya coba tolong gambarkan jam 11:10. Coba saja Oma, Opa bisa melakukannya atau tidak. Gambar jam, letakkan angka-angkanya, letakkan jarumnya. Beginilah kalau sudah ada gangguan, ya. Dan dokter akan menilai. Coba nanti Oma, Opa bisa melakukan sendiri pemeriksaan ini. Dan setelah menggambar ini, tunjukkan ke dokter, saya nilainya berapa? Apakah saya sudah mengalami demensia atau tidak? Skor saya berapa? Ya, hal yang mudah sekali, bisa sederhana, bisa kita lakukan sendiri. Ya. Kemudian setelah itu dokter akan melakukan menyuruh Oma Opa pemeriksaan radiologi. Radiologi itu adalah di scan, di MRI. Scan itu kurang sensitif. Jadi MRI, nanti ini adalah gambaran MRI seperti ini, akan dilihat jaringan otaknya bagaimana, ventrikelnya sudah besar atau belum, otaknya sudah kisut atau belum, itu yang akan dilihat. Jadi pemeriksaannya adalah dengan MRI, dengan PET scan, dan juga pemeriksaan dengan single photon emission tomografi atau SPECT. Ini adalah gambarannya. Kemudian apabila sudah dalam, jadi kalau misalnya kita di anatomi, kita belajar, ada jaringan otak, inilah gambaran otak yang sehat dan mana otak yang sakit. Tadi yang dikatakan adanya neurofibrilasi tangle dan plak amiloid. Kemudian apabila semua hal tersebut sudah kita alami, kita datang ke dokter, ternyata nilai kita kurang dari 30, kita sudah mengalami yang namanya gangguan kognisi, bagaimana dokter akan menanggulangi apa yang Oma Opa alamin? Satu adalah pasti mengurangi gejala. Dokter pasti akan mengatakan, hal ini tidak bisa disembuhkan. Jadi kita harus tahu dulu, demensia adalah penyakit, kumpulan gejala-gejala penyakit yang tidak bisa disembuhkan, tetapi kita bisa mengurangi gejala, kita tetap bisa hidup bahagia, kita bisa tetap bersama keluarga apabila kita aware sejak awal. Satu, tujuannya adalah mengurangi gejala. Jadi apabila sudah lupa hal yang ringan, jangan sampai lupa hal yang berat. Ya, dicegah supaya tidak bertambah buruk. Kemudian memperbaiki kehormatan diri, jadi bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, dan semuanya itu yang akan kita perbaiki, dan memperlambat penyakit. Karena satu, demensia tidak bisa disembuhkan, hanya bisa diperlambat progresivitasnya. Dengan cara apa? Dengan cara pemberian obat dan tanpa obat. Jadi farmakologis dan non-farmakologis. Jadi nomor satu penanganannya adalah aspek psikososial. Satu, apabila kita sudah mengalami demensia, kita tidak boleh sendiri. Kita harus menceritakan kepada anggota keluarga kita apa yang kita alami. Saya sudah mulai lupa, saya tadi pergi ke arisan, ke rumah tetangga, tetapi saya tidak bisa balik lagi ke rumah. Tadi saya ke pasar, yang biasanya setiap hari saya ke pasar sendiri, akhirnya di tengah pasar saya tidak bisa kembali ke rumah. Sepertinya hal sederhana, tapi itu tolong disampaikan. Kemudian akhirnya dengan obat, kita pemberian dengan obat. Tetapi terapi rekreasi adalah dengan selalu mengingat nostalgia. Jadi berkumpul, seperti Oma misalnya berkumpul dengan komunitas, datang ke gereja, bernyanyi, kemudian olahraga bersama, itu adalah melakukan suatu stimulus. Olahraga, melakukan hobi. Jadi hobi kita apa? Misalnya kita hobi menjahit, hobi berkebun, hobi bernyanyi, hobi berdansa, lakukanlah. Jangan ditunda, karena ini merupakan salah satu pengobatan yang paling penting untuk demensia. Jadi dalam hal ini, demensia adalah kasus yang banyak dijumpai sekeliling kita, bahkan ini tanda tanya, apakah kita sudah di sini atau belum? Sudah mengalami atau belum? Akan semakin sering kita jumpai,
dan deteksi dini mencari penyebab, memberikan peluang pencegahan untuk tidak terjadi progresivitas dan memberikan pengobatan yang baik. Jadi ini saya kasih gambaran, beginilah demensia adalah terjadi pada usia senja. Demensia atau bahasa awamnya pikun bukan suatu penyakit, melainkan suatu gejala permanen. Jadi ingat ya Oma, permanen, tidak bisa hilang. Bisa disebabkan oleh penyakit atau kelainan pada otak, dan umumnya penderita adalah orang-orang lanjut usia. Apa gejala utamanya? Sering lupa hal yang ringan sampai hilang ingatan. Kemudian sulit berkomunikasi, mencari kata-kata yang tepat, sulit. Kemudian sulit mengatur sesuatu hal, padahal biasanya kita paling gampang mengatur. Kemudian disorientasi, bingung hari ini hari apa, tanggal berapa, kita ada di mana. Kemudian psikis kita pun berubah. Bagaimana mencegahnya? Perbanyaklah konsumsi makanan sehat. Makanan sehat untuk demensia atau untuk otak kita adalah ikan. Makanlah ikan. Bukan makan daging ataupun makan yang lain, tetapi ikan. Perbanyak, bukannya berarti tidak boleh makan daging. Kemudian hindari stres yang berlebihan, tidur cukup, jangan minum alkohol ataupun makanan junk food, jadi seperti makanan-makanan siap saji, makanan-makanan yang banyak, seperti saya kasih contoh misalnya seperti Kentucky, McDonald, itu adalah makanan-makanan junk food yang tidak baik apabila kita sering konsumsi. Kemudian selalu lakukan aktivitas untuk mengasah otak. Apa? Kalau kita bisa berkebun, berkebunlah. Kalau kita senang menari, menarilah. Kalau kita senang bernyanyi, bernyanyilah. Kalau kita membaca, membacalah. Dan satu, membaca itu sangat penting. Minimal satu hari kita harus melakukan membaca 30 menit. Jadi itu adalah latihan aktivitas untuk mengasah otak. Kemudian olahraga rutin. Olahraga rutin berarti tiap hari supaya jantung kita sehat, otak kita sehat, yaitu minimal setiap harinya 15-20 menit. Lakukanlah secara reguler. Reguler berarti tiap hari. Jadi kalau ditanya, wah saya sudah demensia, apa penyebabnya? Penyebabnya dari hal-hal yang memang tidak bisa kita hindarkan, seperti misalnya ada tumor, kekurangan vitamin, adanya penyakit-penyakit di otak. Tetapi banyak hal-hal yang sebetulnya penyebabnya adalah karena kebiasaan kita sendiri, makanan yang tidak tepat, tidak pernah olahraga, dan stres. Penyakit demensia banyak, demensia Alzheimer, demensia vaskular, demensia Lewy body, itu dokter yang bisa menentukan ibu mengalami demensia apa. Tetapi demensia yang paling sering terjadi adalah demensia Alzheimer. Ini adalah 10 gejala demensia yang harus kita pikirkan, kita ingat apakah kita mengalami hal ini. Gangguan daya ingat, sulit fokus, sulit melakukan kegiatan yang biasa, disorientasi, kesulitan memahami fisiospasial, yaitu kita sulit mengukur, membedakan warna, itu adalah fisiospasial. Kemudian berkomunikasi gangguan, menaruh barang tidak pada tempatnya, salah membuat keputusan, menarik diri dari pergaulan, perubahan perilaku dan kepribadian. Kenali 10 gejala ini adalah gejala umum. Apakah kita sudah mengalaminya? Salah satu dari 10 ini, kenali dari sekarang. Saya sampaikan videonya untuk mengenali, mungkin untuk lebih jelas, oh seperti ini apabila kita mengalami salah satu dari 10 gejala tersebut. Oke, jadi semoga informasi ini memberikan manfaat. Kita jangan maklum dengan pikun. Akan kita lihat video yang dari 10, apakah Oma, Opa, salah satu ini sudah mengalami hal tersebut atau tidak. Sebentar ya, kita lihat videonya.
Nggak ada suaranya, Bu Debbie. Masih di mute. Ibu masih mute, Bu. Bentar. Ini ya. Alzheimer adalah gangguan penurunan fungsi otak yang mempengaruhi daya ingat, emosi, perilaku, dan fungsi otak lainnya. 1 dari 10 orang yang berusia di atas 65 tahun mengidap Alzheimer. Setiap 4 detik ada 1 orang terdiagnosa Alzheimer di dunia. Alzheimer belum bisa disembuhkan. Obat yang ada hanya untuk memperlambat progresivitas dan mengatasi gejala Alzheimer. Kurangilah risiko terkena Alzheimer. Kenali 10 gejala umum penyakit Alzheimer. Gangguan daya ingat. Pak, anak-anak nanti jadi pulang kan? Jadi, Pak, anak-anak jadi pulang kan ya? kok tanya lagi? Kan barusan sudah dijawab, Bu. Sering lupa akan kejadian yang baru saja terjadi, menceritakan dan menanyakan hal yang sama berulang-ulang, lupa akan satu hal dalam frekuensi yang terlalu sering. Sulit fokus. Halo? Halo? Ini telepon udah rusak mungkin ya. Kok nggak bisa dipakai? Melakukan hal yang biasa dan sederhana menjadi lebih susah dan perlu waktu lama. Sulit melakukan kegiatan sehari-hari. Dari tadi nulis perencanaan keuangannya. Kok nggak selesai-selesai, Bu? Seringkali sulit untuk merencanakan atau menyelesaikan tugas sehari-hari. Bingung cara mengatur keuangan, bahkan bingung cara mengemudi. Disorientasi waktu. Anterin ibu yuk Mau kemana jam 10 malam begini, Bu? ke pasar. Disorientasi tempat. Bingung akan waktu di mana mereka berada dan tidak tahu jalan pulang. Susah memahami visual spasial. Ayo Pak, pulang. Ini cara keluarnya gimana ya? Bu, kok tumpah-tumpah dibiarkan? Hah? Tumpah? Apanya? Kesulitan memahami visual spasial dapat kita lihat dari kesulitan mengukur jarak, membedakan warna, tidak mengenali wajah sendiri di cermin, menabrak cermin atau pintu kaca ketika berjalan, serta kesulitan mencari jalan keluar yang sebelumnya dilalui. Gangguan berkomunikasi. Pak, tolong itu itu loh, jam dinding ibu di... Maksud Ibu jam tangan. Iya, jam tangan. Gangguan berkomunikasi dapat kita lihat dari kesulitan berbicara dan mencari kata yang tepat di dalam sebuah percakapan, serta bingung untuk melanjutkannya. Menaruh barang tidak pada tempatnya. Pasti kamu ya Udin yang ambil dompet. Tidak, Nyonya. Sumpah. Menyimpan barang tidak pada tempatnya, bahkan kadang curiga ada yang mencuri atau menyembunyikan barang tersebut, sehingga berdampak terhadap orang-orang di sekitarnya. Salah membuat keputusan. Ini Mas, uangnya. Loh, kebanyakan, Bu. Belanjaan Ibu cuma 20.000 aja. Salah membuat keputusan meliputi bingung menentukan suatu hal, susah menghitung, berpakaian tidak serasi atau terbalik, dan lain sebagainya. Menarik diri dari pergaulan. Ibu kok di sini sih? Nggak ikut kumpul bareng aja di luar. Gak apa-apa Pak. Enakan di sini. Gak usah, di sini aja. Menarik diri dari pergaulan dengan atau tanpa alasan yang jelas, tidak memiliki inisiatif untuk melakukan aktivitas yang biasa dinikmati, cenderung diam saja dengan mata menerawang. Perubahan perilaku dan kepribadian. Masakan Ibu agak asin ya. Gitu ya. Dulu aja bilangnya enak, sekarang bilangnya asin.
Bapak udah gak cinta lagi ya sama ibu. Serba salah semuanya. Orang berubah menjadi lebih sensitif, mudah tersinggung. Hal kecil dapat memicu kemarahan yang meledak-ledak yang berlebihan. Iritabilitas, depresi, mudah kecewa, dan putus asa. Apabila Anda melihat adanya 10 gejala Alzheimer ini, tindakan selanjutnya adalah memeriksakan ke dokter, meminta untuk diberikan deteksi dini serta pemeriksaan lebih lanjut, bergabung dengan komunitas peduli Alzheimer di lingkungan Anda. Tindakan mengurangi risiko terkena Alzheimer diantaranya adalah melakukan olahraga teratur, menerapkan pola makan yang sehat, mengkonsumsi gizi seimbang, melatih otak secara berkala, berpikiran positif, dan beraktivitas produktif. Hubungi Alzheimer Indonesia jika salah satu keluarga atau di lingkungan terdekat Anda ada yang mengalami ciri-ciri dari 10 gejala demensia Alzheimer. Jangan maklum dengan pikun. Lupa, kehilangan daya ingat bukanlah bagian normal dari penuaan. Baik, terima kasih Dr. Tria, Oma-Oma. Slide yang saya sampaikan dan contoh video sudah dilihat. Mungkin kalau apabila ada yang bertanya atau yang belum jelas bisa ditanyakan. Saya kembalikan ke Dr. Tria. Baik, Dr. Debbie. Waduh, saya lihat-lihat tadi jadi malu sendiri. Udah mulai kayaknya. Baik, Bapak Ibu, kesempatan pertama mungkin ada yang belum jelas atau ada yang mau lebih detail lagi ditanyakan. Sesi pertama ini kita buka 3 pertanyaan ya. Kalau misalnya tidak bisa kasih itu ya lambaian tangan atau boleh di chat, nanti kita kasih jawabannya lewat Dr. Debbie. Boleh kalau ada yang mau bertanya, Dok, share screen-nya belum dimatikan, Dok? Oke, sebentar. Biar saya bisa ini. Tiga pertanyaan, boleh diberikan kesempatan kepada Oma, Opa, Ibu, Bapak, boleh. Mungkin saya udah, ini Dok, saya kalau lupa, kalau suruh bayar, saya suka lupa Dok. Gimana Dok? Salah satu gejala bukan. Bercanda ya, biar Oma Opa jangan tegang nih, soalnya kok kayaknya jangan tegang Oma, ayo ada yang mau ditanyakan silakan. Mungkin ditanyakan. Ini Dok, lagi mikir saya udah gejala yang mana ya. Dari saat itu kan Erni tanya tuh. Boleh Bu Erni, oke Bu Erni, monggo Bu Erni. Yuk Bu Erni yuk. Ya dokter bilang kan itu bukan penyakit, tapi memang pasti terjadi dah buat orang yang udah tua ya. Terus kalau ke dokter emang masih bisa dikasih obat gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Erni. Ya, jadi saya perbaiki dulu ya. Demensia itu adalah tetap itu suatu penyakit, tetapi dia adalah kumpulan dari gejala-gejala yang akhirnya dibilang demensia ya. Demensia itu umumnya terjadi di usia lanjut. Jadi biasanya di atas usia 65 tahun. Umumnya ya, umumnya di atas usia 65 tahun. Tetapi seperti yang tadi dijelaskan, perjalanannya penyakit ini, gejala awalnya terjadi adalah 10-20 tahun sebelumnya. Ya, berarti mungkin di memasuki usia 40 tahun, apakah kita sudah mulai memasuki hal-hal yang minimal, gejala yang 10, misalnya dari 10 gejala tersebut ada 1 yang sudah kita alami, itu yang kita harus deteksi secara dini. Karena begitu sudah usia 65, 75, sebetulnya perjalanan penyakitnya adalah sudah 10-20 tahun yang lalu. Jadi baru menyadari, atau bahkan anggota keluarganya baru menyadari. Ya, jadi dan itu 1. Kedua, katanya apakah diberi obat? Betul, demensia seperti yang tadi dijelaskan adalah sifatnya permanen, tidak bisa disembuhkan, ya. Tetapi makanya sejak dini kita sudah mendeteksi
tujuan pengobatan, jadi tetap akan diberi obat. Tujuannya adalah memperlambat perburukannya. Jadi kalau tidak diobati, misalnya perjalanan itu hanya akan berjalan dalam 1 tahun. Tetapi apabila diobati, perjalanan penyakitnya menjadi memburuk menjadi 10 tahun ke depan. Seperti itu, Ibu Eni. Ya. Kemudian satu hal, bagaimana dengan hal yang sudah terjadi tidak melakukan, bisa melakukan sendiri tanpa dibantu yang lain. Jadi kita untuk lebih mandiri sehingga kualitas hidup kita tetap baik. Dan ingat, pengobatan itu tidak hanya dengan obat. Pengobatan adalah farmako dan non farmako. Farmako berarti dengan obat, non farmako bukan dengan obat. Seperti yang tadi disampaikan adalah selalu kita punya hobi. Lakukanlah aktivitas, ya. Jadi pengobatan itu tidak selalu dengan obat. Bisa cukup jelas, Bu Erni? Ya, ya dok. Jadi berarti dari masih muda udah mesti dijaga ya? Oh ya jelas, dari muda harus dijaga. Kita makan yang bergizi, terutama konsumsi ikan. Kemudian olahraga teratur, ya olahraga teratur minimal sehari 15-20 menit atau dikatakan sampai 150 menit dalam 1 minggu. Jangan stres, hidup sehat. Ya, saya kan udah umur 75 dok. Bu Erni 75 tahun, oke. Cara pencegahannya begitu juga ya? Ya, jadi dengan sekarang mudah-mudahan Ibu Erni belum mengalami 1 dari 10 gejala tersebut, ya. Jadi lakukanlah bagaimana nanti di usia 76, 77, 80 tahun Ibu panjang umur dan tidak mengalami demensia. Karena jangan berpikir demensia harus terjadi pada usia tua. Tidak harus orang tua mengalami demensia. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari demensia. Amin. Jadi tidak semua orang tua ya. Tidak harus. Jadi jangan sampai malah kita mengalami demensia. Seperti yang tadi bilang, pikun bukanlah sesuatu yang wajar. Jadi jangan maklum dengan pikun. Iya. Oh ya, dan dok, terima kasih banyak ya dok ya. Sama-sama, Bu Erni. Terima kasih Bu Erni. Masih ada lagi yang mau bertanya? Jaga. Saya Bu, saya mau nanya. Siapa Bu? Siapa? Oh Bu Teli. Oke. Dok, saya tuh suka main game yang dipencet-pencet itu di HP itu seperti apa Candy Crush atau pinter main game ya Bu? Gitu. Itu boleh? Bagus enggak? Boleh. Kalau boleh tahu Ibu usianya berapa? Saya 67. 67, berarti udah masuk ke usia lansia, ya? Oke, di atas 60. Dan Ibu masih pintar main game, saya kalah Bu, ya? Karena nganggur Bu. Pencet-pencet yang nggak apa-apa. Jadi dengan main game itu Ibu melatih keterampilan fisiospasialnya, ya. Jadi dari pergerakan mata, tangan, semuanya bergerak. Jadi dengan Ibu memang dengan udah usia pensiun seperti ini ya lakukanlah permainan game yang Ibu suka. Itu sangat baik. Hanya jangan aja dari pagi sampai malam hanya main game saja. Nah, itu yang tidak baik. Ya. Baik, Ibu Teli. Baik, Tante Teli cukup. Ya, silahkan jadi main gamenya boleh, Bu. Melatih itu otak. Ya. Asal jangan lupa makan ya, Dok. Ya, jangan lupa makan, jangan lupa olahraga, jangan lupa tidur. Tapi kalau main game ya dok, tahu nggak? Baik, masih ada lagi? Kalau sampai game over, senang deh. Baik, Ibu. Dok, kalau misalnya ini aku boleh tanya ya, Dok? Ya, silakan, Dok. Apa aja sih? Kalau memang ini olahraga apa aja sih yang boleh untuk misalnya demensia? Nah, ada nggak senamnya khusus untuk kita yang pasien-pasien atau terdeteksi dengan pikun ini gitu loh? Jadi misalnya kita bisa fokus melakukan gerakan-gerakan ringan. Kira-kira ada nggak ya, Dok, senam untuk demensia ini? Ada. Jadi satu hal, demensia itu kan biasa dialami oleh usia yang sudah jelas usia lanjut. Tidak mungkin olahraganya yang loncat-loncat, yang lari-lari itu sudah tidak mungkin. Jadi ada yang istilahnya brain game, ya. Jadi senam otak. Jadi itu memang ada khusus. Jadi apabila misalnya ke suatu komunitas, ya, ke suatu komunitas, dan itu bisa mungkin nanti bisa di-share Dokter Tria ke oma-oma bagaimana contoh dari senam otak itu untuk demensia ada. Jadi misalnya kita melatih, nah
ya. Jadi kita harus tahu seperti ini. Makanya tadi Ibu Teli yang main game itu baik, ya. Jadi ada urutan-urutannya untuk melatih senam otak dan ada olahraganya dengan langkah-langkah. Mungkin pernah dengar line dance. Nah, line dance itu adalah salah satu olahraga untuk demensia. Oke, terima kasih dokter. Tadi Ibu Sri Sunarsi mau bertanya, boleh? Monggo Bu. Iya, Ya, silakan Ibu Sri. saya itu kalau saya makan, mandi, itu putus-putus Ibu. Putus-putus Uti. Uti videonya putus-putus. Ada Uti. Itu kalau saya di dapur. Suaranya putus-putus Uti. Itu sering melakukan yang membahaya itu mematikan kompor. Wah, itu sampai anak saya tuh jengkel. Di dapur itu sampai ditulisi apakah kompor sudah dimatikan, Utiku sayang, sampai begitu. Saking sering lupaan saya masalah kompor, kan membahayakan orang lain itu. Terima kasih. Mohon maaf Ibu Sri, tadi yang waktu awalnya terputus. Jadi yang saya tangkap tadi, jadi Ibu selalu sering di dapur, ya, lupa untuk mematikan kompor. Betul. Sering sampai gosong, itu sudah beberapa kali, jadi membahayakan. Jelas itu berbahaya Ibu, jadi jangan. Jadi benar sekali anaknya sampai menaruh peringatan untuk tidak menyalakan kompor. Kalau Ibu memang sudah lupa untuk hal tersebut, ya, berarti satu hal Ibu sudah mengalami salah satu yang memang untuk lupa hal-hal memori jangka pendek. Jadi sebaiknya kalau Ibu mau menyalakan kompor, dampingilah di dapur. Karena bukan apa-apa, kompor api menyala berbahaya, ya. Dan ingat, berarti dari yang itu Ibu Sri sampaikan, Ibu Sri harus melakukan pemeriksaan screening dari demensia. Nggak usah, nggak apa-apa. Saya saja melakukan screening demensia. Screening demensia itu harus dilakukan begitu kita sudah mengalami satu hal yang kita anggap hal biasa. Sampai, itu nama teman saya siapa ya? Ya kadang-kadang kita lupa kan ketemu. Atau, aduh ini hari apa ya? Oh ini hari Jumat, saya pikir masih hari Kamis. Kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Jadi jangan dianggap, dimaklumi hal tersebut. Kita segera periksa, kita screening apakah kita sudah masuk di range demensia itu. Ya. Terima kasih. Hati-hati di dapur ya dengan kompor ya Ibu. Iya. Sampai ditulis sih. Ya, baik sekali anaknya sampai menulis seperti itu supaya ibunya selalu ingat. Iya, bukan hanya saja. Di kamar saja ditulis sih, ada tulisan. Itu adalah salah satu terapi dan itu baik sekali anaknya. Jadi menuliskan hal-hal yang kadang-kadang dia sudah lihat ibunya lupa melakukan hal tersebut. Jadi memang itu diberi tanda-tanda. Ya, bagus sekali dan bisa diteruskan. Terima kasih, Dokter. Sama-sama, terima kasih Ibu Sri. Tadi 3 pertanyaan, sesi pertama sudah. Masih ada lagi nih yang mau nanya-nanya. Siapa nih, Pak? Langsung aja Pak, sebutkan nama. Haryani. Yang mau bertanya? Haryani. Oma Haryani, monggo Oma. Ayo Oma. Usia saya menjelang 80. Oke, menjelang 80. Sepertinya dari 10 adalah. Ada. Tanda-tandanya udah mulai. Yaitu lupa jangka pendek. Lupa. Tidak mengerti. Jadi saya dengar perlu screening demensia. Itu saya ke dokter Syaraf minta atau berobat saja. Oke, baik sekali pertanyaannya Oma Haryani. Jadi Oma yang usianya menjelang 80 tahun mengatakan dari 10 kriteria itu ada beberapa satu tanda yang memenuhi kriteria dari 10 itu. Yeah. Oma datanglah ke dokter saraf, ya. Tidak perlu langsung menceritakan saya mau dideteksi demensia, tidak. Oma sampaikan saja. Biasakan kalau ke dokter sampaikan apa yang Oma alami, ya, yang Oma alami.
Dan Oma tanyakan, apakah saya sudah demensia, Dok? Ya, nanti dokternya akan bertanya hal-hal yang ringan saja. Ya, seperti misalnya Oma ke rumah sakit ini sama siapa? Misalnya Oma dianterin sama anaknya. Nah, oke, ini dengan anak saya. Namanya siapa? Pasti akan ditanya seperti itu hal-hal. Dan kalau akhirnya Oma menceritakan bahwa Oma suka lupa ini hari apa, lupa menaruh barang atau apa, dokter sarafnya akan melakukan pemeriksaan standar. Pemeriksaan deteksinya adalah namanya MMSE dan MOCA. Ya, itu akan dilakukan. Akan dilakukan, syaratnya mudah sekali pemeriksaan ini. Satu, karena kita di Indonesia berarti harus bisa berbahasa Indonesia. Ya. Jadi sebetulnya pemeriksaan ini seluruh dunia, cuma kalau di Indonesia dibahasakan ke bahasa Indonesia. Kalau ya di luar negeri ya bahasa Inggris ataupun bahasa Cina ataupun bahasa Jepang seperti itu. Ya. Kedua, pasiennya harus sadar. Karena kalau pasien tidak sadar tidak bisa kita lakukan. Jadi misalnya pasien di rumah sakit yang lagi stroke atau apapun tidak bisa kita lakukan kalau belum sadar. Ya. Ketiga, pendidikan minimal 3 SD. Apa tuh? Karena di sini ada untuk menulis dan membaca, ya. Jadi kalau tidak bisa minimal 3 SD. Kalau Oma sekolah minimal 3 SD, pasti Oma bisa melakukan pemeriksaan ini. Apa tuh misalnya, Dok? Pemeriksaan MMSE itu yang tadi disampaikan adalah nomor satu mengenai orientasi, ya. Jadi skornya nilainya 30, ya. Skornya nilainya 30 kalau yang normal. Ya. Kalau yang sudah tidak normal itu adalah berarti sudah, jadi normal itu dikatakan 26 sampai 30. Tetapi ada catatan apabila pendidikan kita S1 minimal nilainya harus 30. Kalau pendidikan kita lulus SMA atau lulus SMP nilai 28, 27 pun masih termasuk normal, ya. Kalau S1 harus 30. Itu satu, jadi pertanyaannya adalah mengenai nomor satu orientasi. Jadi akan ditanya hari ini hari apa, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, kita sedang ada di mana, ini kita di kota apa, provinsi apa, hal-hal seperti itu. Ya. Kemudian kedua akan ditanyakan mengenai apakah Oma tahu tentang hal-hal sekitarnya. Jadi biasanya contohnya dokter menunjukkan misalnya handphone. Oma bisa sebut gak itu handphone? Kalau bisa saja orang yang memang ada masalah gangguan dibilangnya itu remote TV, ya, bukan handphone. Ditunjukkan jam tangan, dia sebutnya hal yang lain lagi, mainan gitu apa, ya. Kemudian disuruh menghitung tambah-tambah kurang-kurang yang sederhana sekali, ya. Kemudian Oma disuruh tulis namanya, tulis alamat rumahnya, dan suruh ada mencontoh gambar. Sederhana sekali, dan ada nanti penilaian angkanya. Yang tadi saya bilang nilai normal adalah 26 sampai 30. Tetapi kalau lulusan S1 nilai normal harus 30. Ya. Nanti apabila misalnya ya, Oma nilainya 19. Nah, itu udah jelas masuk demensia. Ya, udah masuk demensia tetapi di taraf yang mana? Kalau misalnya mungkin Oma baru nilainya 22 atau 23, itu Oma belum demensia, tetapi kita namakannya MCI, mild cognitive impairment. Ya, jadi datanglah ke dokter saraf terdekat, Oma akan diperiksa mengenai kognisi Oma. Ya. Satu lagi, Dok. Satu lagi. Saya minta alamat atau nomor telepon dari komunitas. Baik, semua komunitas itu banyak, ya. Komunitas itu banyak, ya. Kalau nanti berarti Oma ke rumah sakit terdekat. Rumah Oma daerah mana? Ya. Nanti boleh japri ke pengurus juga boleh, Oma nanti jawab. Japri ke dokter Tria ya, Oma ya. Terima kasih banyak, dokter. Sama-sama, Oma Haryani. Terima kasih, Oma Haryani. Masih ada satu lagi yang mau bertanya? Kasih kesempatan. Ayo jangan malu-malu, dokter Debbie ini. Kapan lagi nih kita bertemu dengan dokter Debbie? Boleh saya, dokter Tria? Boleh, Bu Ella. Monggo, Bu Ella. Selamat pagi, Dokter Derby sama juga Ibu Tria. Selamat pagi, Bu Ella. Selamat pagi. Aku cuma tertarik gini, kan tadi untuk mengurangi demensia bahwa kita harus mengkonsumsi makanan sehat.
Ya. Salah satunya adalah lebih dianjurkan ikan. Ya. Nah, jadi pertanyaannya, ikan jenis apa aja yang baiknya untuk kita konsumsi? Nah. Terus yang satu lagi, Bu, kan ini juga vitamin B12. Ya. Nah, vitamin B12 itu apakah bisa diganti dengan misalnya dari sayur-sayuran atau kacang-kacangan? Itu aja, Bu, pertanyaannya. Terima kasih. Baik, Bu Ella, terima kasih. Jadi makanan sehat itu adalah, sebetulnya makanan sehat itu banyak. Tapi yang jelas bukan makanan junk food ataupun siap saji. Ya, itu jelas bukan makanan sehat. Makanan sehat itu dikatakan ikan, daging, tahu, tempe, telur. Tetapi makanan paling sehat untuk otak itu adalah ikan ternyata. Ikan dan kacang-kacangan, ya. Ikan jenis apa yang paling baik? Itu yang Ibu tanyakan ya. Orang selalu berpikirnya ikan salmon, ya. Jujur memang benar ikan salmon, jenis ikan salmon adalah ikan yang paling baik. Tetapi kita harus berpikir ikan salmon itu mahal, ya. Jadi ternyata ikan apa yang paling yang banyak kita di Indonesia, di Jakarta ini, yang paling gampang di tukang sayur atau apa? Ikan tongkol, Ibu. Ya. Ya, ikan tongkol. Ikan tongkol itu bahkan kandungannya melebihi dari ikan salmon, ya. Tetapi selalu orang berpikirnya salmon. Jadi jangan selalu berpikir ikan salmon. Ikan salmon memang baik sekali, tapi mahal. Tetapi ternyata dengan harga yang jauh lebih murah, kandungannya sama baiknya, ya. Itu adalah jenis ikannya. Kemudian vitamin B12. Vitamin B12 itu sangat penting untuk saraf, ya. Obat-obatan vitamin B12 itu banyak sekali. Tetapi sebetulnya vitamin B12 itu pun banyak didapatkan dari makanan, ya. Makanan apa yang banyak mengandung vitamin B12? Sudah jelas sayuran. Sayuran apa? Berarti sayuran hijau. Kacang-kacangan. Oke. Ya, itu yang banyak mengandung vitamin B12. Kacang-kacangannya di sini adalah kacang yang baik, kacang almond, ya. Kemudian kacang tanah, ya. Almond kita jadi mikirnya mahal, kacang tanah murah, ya. Oke, seperti itu. Kemudian telur sangat baik. Jadi jangan dipikir kacang panjang. Kacang panjang baik selama Ibu tidak mengalami yang namanya asam urat yang terlalu tinggi. Kita kembali juga harus berpikir ke sana, ya. Oke. Makasih, Bu. Sama-sama, Ibu Ella. Dok, nih ada nih, Dok, yang di chat bisa dengan minum omega 3 ya, dan beberapa komposisi yang baik. Oh, boleh saja. Kan itu kembali berarti dengan udah obat-obatan, suplemen. Omega 3 itu kandungannya adalah minyak ikan. Berarti diambilnya dari ikan salmon salah satunya. Ya, jadi itu boleh dikonsumsi. Dokter gimana? Masih bisa nanya lagi? Satu lagi? Boleh, satu lagi. Boleh satu lagi ya? Ya. Soalnya dokternya mau lanjut praktek. Oke. Masih ada satu lagi nih, kesempatan diberikan. Satu lagi. Ayo. Ya. Siapa? Pak Santo, boleh. Pak Santo, monggo. Yuk, Pak Susanto. Dokter. Ya, Pak Santo, suaranya nggak ada. Pak Santo, suaranya. Boleh saya? Ya, monggo, Pak. Dok, saya sudah mengalami. Pak Santo, suaranya putus-putus. Ya, sering ngalami lupa nama orang, nama jalan, Dok. Ya. Dengeran nggak? Dengeran. Kedengeran, Pak, kedengeran. Nama jalan. Ya. Oh iya, sudah. Pak Santo putus-putus suaranya. Sering lupa nama orang, nama jalan. Baik, ya. Kedengeran ya? Kedengeran. Sejak kapan, Pak? Saya pernah dapat vitamin yang namanya ginkgo biloba. Apakah itu tepat, Dok? Oke, ya. Kurang. Ya. Kalau saya boleh tahu, Pak Susanto usia berapa, Pak? Saya 68. 68 tahun. Baik. Bapak ada penyakit vaskular yaitu seperti hipertensi? Bapak ada hipertensi? Ada, tapi saya makan obat bagus terus, stabil terus. Baik.
Bapak ada kencing manis? Ada. Ada saya kencing manis? Ya, terkontrol juga. Ya, ada. Ya. Baik. Jadi dengan di usia Bapak 68 tahun berarti Bapak sudah memasuki usia lansia, ya. Iya. Bapak mengatakan sudah mulai lupa nama orang, nama jalan. Sejak kapan, Pak? Sejak kapan? Sudah beberapa tahun nih, 1-2 tahun ini. Beberapa tahun ini, ya. Yang saya tanyakan, kalau Bapak lupa nama orang, beberapa saat kemudian Bapak ingat kembali tidak? Halo? Ya, Dok? Ya, kan Bapak bilang Bapak lupa nama orang, nama jalan, ya? Ya. Setelah beberapa saat Bapak ingat kembali atau tidak? Atau memang lupa terus sampai udah ke rumah lupa namanya? Yang ingat, ada yang lupa terus, Dok. Baik, ada yang lupa terus ya. Satu hal ini berarti Bapak sudah mengalami memori jangka pendek. Ya, gangguan memori jangka pendek karena ini sudah dialami beberapa tahun. Dan dari melihat dari usia dan gejala penyakit Bapak, ya darah tinggi, kencing manis, walaupun itu terkontrol, berarti Bapak sudah mengalami yang namanya mild cognitive impairment. Belum tentu demensia, Pak, ya. Belum tentu demensia, tetapi Bapak sudah mengalami MCI, yaitu penurunan fungsi kognisi. Jadi sebaiknya Bapak adalah berobat ke dokter saraf. Nah, di sini Bapak mengatakan Bapak sudah ke dokter saraf dan diberikan ginkgo biloba. Iya. Ya, oke. Ginkgo biloba adalah suatu suplemen. Ya, yang salah satu fungsinya adalah untuk memperbaiki memori. Itu satu hal, obat ini cukup baik karena ini adalah suatu suplemen. Tetapi dia bukan obat yang paling tepat untuk demensia. Dia hanya sebagai suplemen. Jadi misalnya saya katakan Bapak misalnya kan darah tinggi, minum obat darah tinggi, misalnya amlodipin, ya. Tapi Bapak juga minum omega 3. Jadi saya umpamakan si ginkgo biloba itu adalah omega 3-nya. Ya. Jadi baik, suplemen yang baik karena untuk memperbaiki memori, tetapi harus ada obat utamanya yang untuk memperbaiki memorinya sendiri. Yaitu memperbaiki tadi jumlah asetilkolinnya yang kurang, Pak. Karena pada demensia terjadi penurunan asetilkolin. Ya, jadi obat Bapak harus ditambahkan, ginkgo bilobanya silahkan teruskan, tetapi memang harus ada obat tambahan lagi. Ya. Baik, Dok. Baik. Terima kasih, Dok. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih, Dokter Debbie. Dok, aku boleh simpulkan sedikit ya, Dok? Boleh, silahkan, Dok. Ya, bahwa demensia itu merupakan atau pikun adalah bukanlah suatu penyakit, melainkan gejala permanen yang disebabkan oleh penyakit atau kelainan pada otak. Jadi pada penderita demensia umumnya adalah orang-orang yang berusia lanjut. Tapi mungkin gejalanya sudah mulai dini ya, Dok, terjadi ya. Kemudian gejala utamanya adalah sering lupa hingga hilang ingatan. Kemudian kesulitan berkomunikasi dan mencari kata-kata yang tepat. Kesulitan dalam mengatur suatu hal, disorientasi atau kebingungan dan perubahan psikis. Nah, pencegahannya mungkin yang seperti saya ini mulai masih muda ya. Kita bisa melakukan perbanyak konsumsi ikan atau suplemen ya atau minyak ikan. Kemudian hindari stres berlebihan. Mungkin juga sekarang ya, Dok, ini karena Covid juga jadi oma-oma atau saya sendiri pun mungkin sedikit stres gitu ya. Tidur cukup. Kemudian hindari minuman beralkohol dan makanan yang junk food ya, yang seperti yang kita udah tahu, lakukan aktivitas yang mengasah otak, olahraga rutin agar jantung tetap sehat. Kemudian bisa dicegah dengan non-farmakologi dan juga farmakologi dengan obat-obatan. Yang paling penting tetap harus didampingi keluarga ya, karena bagaimanapun kita takut kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan terjadi dalam hidup kita. Begitu, Dok? Ya, betul, Dokter Tria. Ya, baik Bapak Ibu. Boleh dinyalakan kameranya, kita akan segera berharap. Kita foto dulu dong bareng Dokter Debbie ya. Baik, boleh dibuka Agnes, kita foto dulu. Ya. Nah, kita buka dong videonya. Tapi nanti habis ini jangan berlalu lagi ya, masih ada doa syafaat yang akan dibawakan oleh Ibu Nurcita. Kita foto dulu biar kita foto dulu. Aku mau nanya dong. Ya, Ibu nanti kita
Nanti aku sampaikan, nanti boleh dijapri ya Bu, nanti aku sampaikan ke Dokter Debbie pertanyaannya. Kita foto dulu ya Bu. Oke, yang pertama ini ada Oma Ivon, Oma Endah. Kiss. Tetap kiss ya, karena nggak tahu nih di halaman berapa adanya. Halaman kedua itu ada Ibu Marliana, Ibu Linda Maruta, ada Ibu Mariati, ada Pak Gunawan. Kemudian halaman ketiga ada Pak Joni, Bu Christine Yono, ada Bu Erni. Oke, Cik. Baik. Kita lanjut dengan doa syafaat ya. Kita Bu Novita masih ada? Baik, ya. Terima kasih Bu Tria, Ibu Bapak. Saya mute ya, Ibu Bapak, suaranya maaf. Supaya Bu Novita mungkin sekalian doa penutup kali ya Bu? Ya. Doa penutup. Ya. Ya. Bu Agnes boleh tolong bantu mute yang lain ya kalau itu. Ya. Baik, Ibu Bapak, kita akan doa syafaat. Nanti sebelumnya saya mau ini nih sharingkan satu firman ya dari dalam Yesaya pasalnya yang ke-46 ayat 4 ya. Yesaya 46 ayat 4 firman Tuhan berkata, "Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu." Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, aku tetap dia sampai masa putih rambut. Itu Tuhan yang berkata ya, firman Tuhan yang berkata, sampai masa tua kita, Tuhan itu tetap ada, Dia setia, Dia menyelamatkan setiap kita. Maka di dalam sebuah kondisi yang secara alami kita peroleh dengan demensia, begitu ya, kita mau percaya bahwa Tuhan yang tetap menjaga dan menolong kita, bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Dan karenanya kita mau terus juga bergantung kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan yang kita jalani. Ya. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat ya, Oma Opa. Mari kita menaikkan doa kita. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, kami bersyukur untuk seminar pada pagi hari ini, untuk Dr. Debbie yang sudah membagikan ilmu dan pengetahuannya, dan biarlah kiranya setiap kami juga dapat terus menghayati perjalanan kehidupan kami menjadi lansia yang terus dipelihara oleh Tuhan, dengan setiap keadaan dan kondisi yang kami miliki. Biarlah kami melihat bahwa penyertaan Tuhan terus ada, memberikan kami semangat dan kekuatan untuk meneruskan kehidupan kami. Kami berdoa saat ini Tuhan juga untuk setiap keadaan kami bersama dengan keluarga maupun di dalam kesendirian kami di rumah. Kiranya kami tahu bahwa Engkau ya Tuhan yang akan terus menopang kami. Lindungilah kami Tuhan di suasana pandemi ini. Dan biarlah kami bisa merasakan sukacita di dalam setiap hari yang kami jalani. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun. Kami teringat untuk mereka yang ulang tahun di bulan Februari ini, Ibu Fani, Dr. Gigi Gima, Bu Erni, Bu Indrawati, Ibu Hana Ginanti, Ibu Sylvia Chua, Bu Ningsi, Bu Juli Hanti, Pak Kusnandar, Bu Leli, Dr. Teja, Bu Tina, Bu Sucahya, Ibu Nur, Ibu Syana Marsiana, Bu Berta, Pak Didi, Bu Melani, Bu Lydia, Bu Ana Setiawati, dan Pak Sugiarto.
Terima kasih Tuhan untuk usia saudara-saudari kami yang bertambah juga kekuatan dan hikmat mereka. Kami berdoa juga untuk mereka yang sedang bergumul dengan kondisi sakit, untuk Ibu Eli, Ibu Liliana Teja, Ibu Nitkyun, Bu Titin Susiani, untuk Andion, untuk Bu Listiani Sudibyo, Ibu Erna, Bu Damayanti, Ibu Westri, serta Samuel, cucu dari Bu Meliana. Tuhan, biarlah Engkau yang menjamah mereka, Engkau pulihkan dalam setiap kondisi yang sedang mereka jalani pada saat ini. Kami berdoa untuk gerejamu dalam rangkaian masa Raya Paskah agar segalanya berlangsung dengan baik dan kami dapat menghayati keselamatan yang berasal dari Tuhan. Kami berdoa untuk juga setiap anak-anak dan lansia dalam masa pandemi ini, untuk seluruh proses vaksinasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah agar dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dan kami dapat memiliki waktu yang tepat untuk menjalankan proses vaksinasi, dan biarlah kiranya Tuhan yang terus menyertai dan melindungi kami di masa-masa pandemi ini. Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap tenaga-tenaga medis di masa-masa ini, lindungi mereka dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Kami menaikkan syafaat kami berdoa karena kami percaya Tuhan, Engkau mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, boleh saya tanya nggak ya, yang dari Melur ada berapa orang ya? Soalnya saya yang kenal cuma Bu Budi doang. Yang Bu Budi, siapa lagi ya yang dari Melur ya? Yang dari Melur. Enggak hafal, oke. Baik. Bu Yani dari Melur, Bu. Bu Yani ya? Bu Yani. Halo, Selamat Bu siang. Yani. Terima Halo Bu Yani. Oke. Dari Tuhan gereja berkati. lain ya. Oke, baik Bu. Ibu dokter kita masih ada ya bersama-sama kita? Bu Novita mau doa penutup apa? Doa penutup dan berkat buat kita semua? Oke, iya Bu. Ya, mari kita, baik Ibu Bapak kalau ya. Ya, mari kita berdoa tutup. Tuhan, kami akan mengakhiri acara seminar kami. Kami bersyukur untuk setiap kehadiran kami, juga untuk rekan-rekan dari GKI Melur. Tuhan, Kau juga kiranya berkati setiap persekutuan kami selanjutnya, setiap kehidupan kami. Kami akan menjalani hari ini Tuhan, dan kiranya kami menjalani hari ini dengan kekuatan dan penyertaan yang berasal dari Tuhan. Kami percaya sampai masa tua kami, Engkau Tuhan yang menyelamatkan dan menggendong kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang menyertai setiap kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Oma Popa. Penjelasannya. Terima kasih semuanya. Oh ya, pengumuman. Terima kasih Jangan lupa. Oma Popa, ada pengumuman sebentar. Ada pengumuman. Supaya kita tidak pikun seperti tadi, kita yang pengen melakukan hobi, yang suka bernyanyi, datanglah pada setiap hari Kamis jam 10 pagi. Kita ada latihan paduan suara lansia, supaya kita tidak cepat lupa dan demensia ya. Kemudian ada beberapa kegiatan lagi yang akan kita lakukan di program Komisi Lansia. Yesus memberkati. Kita harus mengikuti supaya kita tidak ketinggalan informasi, kita harus ikut ibadah lansia setiap 2 minggu sekali ya. Kita bertemu lagi di 2 minggu yang akan datang.